Waalaikumsalam Bu Nur Betty. Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Wah, ada apa ini Bu Nur Betty tumben kemari? Begini Bu Fitri, saya rencananya ingin melakukan coaching dengan Ibu Yuli. Jadi di sini saya ingin meminta Ibu untuk menjadi pengamat di kegiatan kami, Bu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Oh, jadi Ibu ingin meminta saya untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Yuli, begitu ya Ibu? Iya benar Bu Fitri. Oh, tentu saja, boleh-boleh saja sih Bu Nur Betty. Jadi Bu Nur Betty dalam melakukan coaching ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yaitu Ibu jangan sampai lupa kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya kegiatan coaching ini harus Ibu lakukan dengan menggunakan alur tirta. Demikian sebelum Ibu melakukan praktik coaching dengan Ibu Yuli. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dengan Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Betty sampaikan nanti pada saat coaching berlangsung? Yang jelas Bu, di sini ketiga kompetensi coaching yang akan saya terapkan cuma yang lebih spesifiknya saya meminta Ibu yang mengamatinya, yaitu mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Ibu Putri. Oke, berarti di sini Bu Nur Betty kompetensi inti yang Ibu pilih secara spesifik berarti cuma dua ya Bu ya, berarti kompetensi mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Oke, kira-kira ketercapaiannya apa Ibu pada saat Ibu lakukan coaching nanti? Saya berharap setelah kegiatan coaching ini bersama Ibu Yuli, saya bisa menemukan solusi dalam penyelesaian masalahnya yang muncul dari ide-ide dari dirinya, sehingga tercapai tujuan seperti yang diinginkan dan mendapatkan solusinya Ibu. Oke, baik. Jadi nanti saat Ibu melakukan coaching, saya berharap mendapat belajar berlangsung dengan baik, dan nanti setelah proses coaching, saya harap kita bisa berjumpa kembali ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang udah Ibu lakukan di saat coaching nanti. Iya boleh Bu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu boleh melanjutkan ke sesi coaching dengan Bu Yuli. Baik, sama-sama Bu. Bu Yuli, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa Bu? Saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Yuli? Maaf Bu Betty, ya sudah mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya Bu Betty kan begini ya, saya ini menceritakan permasalahan saya yang saya hadapi saat ini. Saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan saya yang saya hadapi sekarang ini. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu, dan setelah kita melakukan diskusi ini, apa yang Ibu harapkan? Begini Bu Betty, saya ingin mendapatkan solusi masalah yang saya hadapi, dan saya harapkan setelah diskusi kita nanti saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugasnya Bu Betty. Oh begitu Bu ya. Coba Ibu ceritakan bagaimana permasalahannya. Masalahnya bukan, akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya di kelas saya malas mengerjakan tugas Bu. Dari 26 siswa, ada 6 atau sampai 10 siswa loh yang terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagaimana materi bagian mana yang belum dipahaminya. Namun setelah evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif Bu. Sisanya pasif dan menunggu tugas untuk dikerjakan menjadi PR Bu. Apakah keterlambatan anak-anak mengumpulkan tugas di semua pembelajaran Ibu Yuli? Sebenarnya sih Bu tidak, hanya pada mata pelajaran IPS Bu. Oh begitu Bu Yuli. Mengapa ya bisa seperti itu? Pada mata pelajaran IPS ini anak-anak kurang antusias Bu, sehingga anak-anak itu pasif, malah ada yang bermain-main loh Bu di kelas. Oh begitu Bu Yuli. Bagaimana Ibu mengajarkan anak-anak sehingga anak-anak bisa pasif dalam pembelajaran Bu? Begini Bu ya, ketika pelajaran IPS saya suruh anak-anak membuka buku paket, kemudian saya menjelaskan di depan, dan setelah itu anak-anak saya minta untuk melakukan tanya jawab dengan saya Bu.
Oh begitu. Berarti respon anak-anak ibu menerapkan pembelajaran seperti itu bagaimana ya? Ada sih satu dua anak yang responnya aktif, tetapi sebagian tidak bersemangat loh Bu. Jadi kurang bersemangat ya. Ya, Sekarang ibu tahu di mana akar permasalahannya. Jadi anak-anak pasif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi upaya ibu apa ya selain melakukan metode ceramah? selama ini saya sudah sering mengingatkan anak-anak di WA group Bu ya. Kami ada WA group Bu ya di kelas kami untuk mengerjakan tugas Bu. Selain ibu mengingatkan WA, kemudian menyuruh anak mengerjakan tugas secepatnya dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah, kira-kira ada metode lain nggak Bu? Yang bisa dilakukan untuk anak-anak supaya membangkitkan keinginan anak dalam mengikuti pembelajaran IPS yang ibu ampuh. Begini Bu Betty, kenapa ya saya tidak terpikirkan untuk menerapkan metode pelajaran yang lebih menarik dan mengasihkan untuk anak-anak kami Bu ya, dan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Oh iya, berarti ibu sudah bagus, sudah punya metode lain dan sudah merencanakan metode lain untuk diterapkan bagi anak-anak supaya mereka lebih aktif dan mudah memahami materi yang ibu sampaikan ya Bu ya. Ya Bu, mungkin selama ini anak-anak tidak aktif karena mungkin metode pembelajaran saya itu membosankan karena metode ceramah loh Bu. Ya benar Ibu. Dengan metode ceramah pun anak menjadi bosan ya. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk perubahan secepatnya untuk kedepannya Ibu? Rencana seperti itu Bu, saya akan melakukan metode pembelajaran yang lain dan merefleksikan pembelajaran yang lama. Sekarang saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bagus, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan untuk siswa saya. Gitu Bu. Berarti metode pembelajaran yang tidak membosankan Ya. yang menarik siswa Ya, belajar ya. Bu. Iya baik, yang Ibu lakukan sudah tepat. Semoga nanti kedepannya apa yang Ibu rencanakan anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran IPAS yang bisa tercapai ya Ibu ya. Jadi komitmen Ibu tentang metode yang akan Ibu terapkan bagaimana Ibu? Ini Bu, saya akan menerapkan metode yang saya bilang tadi, yaitu pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan bagi siswa, dan akan secepatnya saya lakukan. Syukurlah Bu ya, saya jadi lega setelah bertemu dengan Bu Betty. Saya mendapat solusi dari masalah saya yang saya hadapi sekarang ini Bu. Berarti setelah ini Ibu akan melakukan secepatnya ya Ibu. Keren sekali Bu ide-idenya yang sudah Ibu ini kan. Ibu mampu menerapkannya dan mampu memberi semangat belajar anak-anak. Semangat terus ya Ibu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Iya Ibu, terima kasih Bu Betty telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, baiklah Bu Nur Betty. Tadi Ibu telah mempraktikkan kucing Ibu dengan Ibu Yuli sebagai kucingnya. Jadi saya tadi sudah melakukan pengamatan terkait kucing yang sudah Ibu lakukan. Kemudian sekarang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Ibu ya Ibu. Boleh Bu, silakan. Jadi hal yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa saja Ibu dapat dari kegiatan kucing tadi terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu inginkan oleh Ibu Nur Betty? Selama kegiatan tadi Bu, saya sudah melakukan proses dialog dengan menggunakan alur cerita. Kemudian saya juga menggali potensi pada diri koci untuk bisa menemukan solusinya sendiri sesuai yang diinginkan Ibu Putri. Oke, baik Bu Betty. Jadi selama saya melakukan observasi tadi, memang saya lihat sangat luar biasa ya Ibu. Alur yang sudah Ibu gunakan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada kuci Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh kuci, dan Ibu juga sudah mengiring kucinya, yaitu Bu Yuli, untuk melakukan rencana aksi dan juga bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing tersebut. Jadi itu Ibu, ada beberapa hal penting yang sudah saya catat ya Ibu selama saya amati tadi. Dan juga Ibu sudah memenuhi 3 kompetensi inti yaitu dari kucing tersebut, yaitu Ibu Nur Betty sudah fokus terhadap kucing, kemudian sudah berkaitan penuh dengan Ibu Yuli, juga sudah melakukan dengan aktif.
dan juga Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diberikan oleh si kunci, yaitu Bu Yuli. Semoga diberi kelancaran untuk mengembangkan kunci-kunci Ibu yang berikutnya, Ibu ya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Jadi pertanyaan terakhir ya Ibu Nurbeti dari saya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah untuk kedepannya, untuk coaching kedepannya akan Ibu lakukan itu apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Begini Bu, setelah saya tadi melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Yuli, saya ingin memperdalam lagi alur tirta. Saya harus paham lagi apa yang benar-benar, apa yang terkandung dalam alur tirta, supaya kegiatan coaching kedepannya harus maksimal lagi Bu. Oke lah, baiklah Ibu Nurbeti, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk menilai Ibu dan memberi kesempatan saya untuk menilai Ibu. Dan tadi saya sudah menilai Ibu Nurbeti. Jadi saya harapkan ke depan bisa melakukan kembali proses coaching berikutnya dengan Ibu juga. Iya, sama-sama Bu.